Halo semuanya, balik lagi di materi biologi. Di video kali ini kita akan membahas materi pembelahan sel dengan submateri pembelahan mitosis. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mampu memahami apa itu pembelahan mitosis. Yang kedua, mampu memahami fase atau mekanisme dari pembelahan mitosis itu sendiri. Nah, sebagai pendahuluan, sel memiliki kemampuan untuk membelah atau memperbanyak diri. Pembelahan sel pada organisme multiseluler menyebabkan pertumbuhan, perkembangbiakan, dan penggantian sel-sel yang rusak atau mati. Saat terjadi pembelahan, sel induk dapat mewariskan sifat genetiknya kepada sel anakannya. Nah, berdasarkan pendahuluan tadi, jadi jelas dan sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide berikut ini. Yang pertama, ada apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses pembelahan atau membagi sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan dengan cara membelah diri. Lalu, apa itu tujuan dari pembelahan sel? Tujuannya itu untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak atau mati. Adakah hubungannya dengan pewarisan sifat? Ya, tentu saja ada. Sebab dengan adanya pembelahan sel, sel induk dapat diturunkan secara genetis ke sel anakannya. Perlu diketahui ada istilah-istilah yang harus bisa dibedakan. Yang pertama itu ada kromatin atau benang halus, lalu ada kromatid, dan ada kromosom. Jadi ingat, kromosom itu terbentuk dari benang-benang halus atau terbentuk dari kromatin itu sendiri. Nah, ini gambarnya, kalian harus bisa membedakan yang mana kromatin, yang mana kromatid, dan yang mana kromosom. Selanjutnya masuk ke pembelahan mitosis. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan yang serupa dan genetis. Nah, maksudnya seperti apa? Di mana sel induk itu mempunyai kromosom diploid atau 2N, akan membelah secara mitosis menghasilkan sel anakan yang memiliki kromosom diploid atau 2N juga. Nah, jelas ya, jadi di gambar sel induk punya diploid atau 2N kromosom. Ketika dia membelah, dia juga akan menghasilkan sel anakannya diploid juga. Artinya, sel anakan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Sebenarnya, apa aja sih fase-fase yang terjadi ketika pembelahan mitosis itu berlangsung? Nah, berikut gambarannya. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, yang ketiga ada anafase, dan yang terakhir ada telofase. Oke, kita langsung masuk ke tahap yang pertama, yaitu profase. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada tahap profase ini? Nah, berikut ini merupakan gambaran dari tahap profase, mulai dari profase awal hingga profase akhir. Yang pertama kita lihat, ada benang-benang kromatin memendek dan menebal hingga menjadi kromosom. Lalu yang berikutnya ada membran nukleus menghilang. Kita lihat di gambar yang paling kiri terlebih dahulu, di mana benang-benang kromatin itu akan memendek dan menebal hingga menjadi kromosom, dan inti sel atau nukleus itu akan menghilang. Lalu kita bergeser ke gambar yang di tengah. Perhatikan gambar yang di tengah, yang warna merah ini merupakan sentrosom atau sentriol, di mana sentrosol mulai bergerak menuju ke kutub dan membentuk benang-benang spindel. Dengan benang-benang spindel inilah
nantinya kromosom akan berjalan menuju kutub. Nah, setelah berikutnya kita lihat gambar di yang paling kanan. Yang terjadi adalah terbentuknya kromosom yang berbentuk tetrat atau 4 lengannya. Jadi ingat, di tahap profase ini hal yang paling mencolok adalah yang pertama, benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal hingga membentuk kromosom. Lalu nukleus itu akan menghilang, setelah itu mulailah terbentuk kromosom. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi di tahap metafase ini? Ini merupakan gambar untuk tahap metafase. Tapi kita lihat terlebih dahulu gambar yang di sebelah kiri, di mana kromosom yang sudah dibentuk di tahap profase tadi mulai berjajar di bidang ekuatorial. Nah, bisa dilihat di gambar. Lalu, tiap kromosom memiliki 2 kromatid yang terikat pada sentromernya. Setelah itu, kinetokor akan menempel di sentromer, artinya pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing berikatan dengan benang-benang spindel. Nah, beralih ke gambar yang ke sampingnya, ini merupakan gambar dari struktur kromosom itu sendiri, di mana ada kromatid, ingat tadi gambar di awal video kromatid, lalu ada sentromer dan ada kinetokor. Nah, jadi benang-benang spindel tadi, benang-benang spindel itu melekatnya di kinetokor yang akan membantu si kromatid nantinya akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Tuh, jadi ingat, jadi satu kromosom dia mempunyai 2 kinetokor. Jadi ingat, di tahap metafase ini hal yang paling mencolok adalah kromosom berada di garis ekuatorial. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, setelah dari tahap metafase tadi, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ada tahap anafase. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tahap anafase ini? Ini merupakan gambar tahap anafase. Oke, yang pertama, benang-benang spindel mulai memendek, sister kromatid yang terbentuk akan terpisah sehingga masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ingat ya, tadi kromatid dapat bergerak ke arah kutub yang berlawanan itu karena adanya benang-benang spindel yang menempel di kinetokor tadi pada tahap metafase tadi. Nah, jadi ingat, di tahap anafase ini, hal yang paling mencolok adalah pasangan sentromer dari setiap kromosom akan berpisah dan masing-masing kromatid mulai menuju ke arah yang berlawanan. Nah, masuk ke tahap yang keempat, tahap yang terakhir, yaitu ada telofase. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tahap telofase ini? Nah, ini merupakan gambar untuk tahap telofase. Yang pertama, nukleus mulai muncul kembali. Lalu yang berikutnya, sitoplasma akan membagi menjadi 2 yang kita sebut dengan sitokinesis, atau proses ini akan membagi sel menjadi 2. Kita review materi mengenai pembelahan dari mitosis. Yang pertama itu tahap-tahapnya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, mulai dari profase, apa sih yang mencolok di tahap profase? Yaitu benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal hingga menjadi kromosom. Setelah terbentuk kromosom, masuk ke tahap metafase, di mana kromosom itu mulai berjajar di bidang ekuatorial. Lalu setelah itu masuk ke tahap anafase, di mana sister kromatid atau kromatid saudara akan terpisah dan masing-masing kromatid akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setelah itu
terjadilah sitokinesis pada tahap telofase, di mana tahap ini akan membelah sel menjadi dua. Itu artinya mulai terbentuk dua sel anakan yang baru. Ya, itu tadi materi mengenai pembelahan mitosis. Semoga video ini membantu dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi yang udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.